Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam sapaan dan renungan GKI Salatiga, Rabu 16 Oktober 2024 bersama saya Ristiani Mendrova. Mari kita mengawalinya dengan bersama-sama berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami mohon Roh Kudus memberikan hikmat kepada kami untuk memahami maksud Tuhan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan hari ini diberi tema Belajar dari Mereka. Bacaan Alkitab yang menjadi bahan renungan hari ini saya pilih dari Imamat 19 ayat 14. Demikian. Janganlah kau kutuki orang tuli dan di depan orang buta. Janganlah kau taruh batu sandungan, tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Suatu ketika saya menonton film di Netflix dengan judul Journey of Love. Di sana dikisahkan seorang gadis yang bernama Fatia yang taat beragama mendapatkan pencobaan di dalam hidupnya. Dia harus mentaati perintah ayahnya untuk menikah dengan pria yang tua dan tentunya tidak dia cintai, dan permasalahan-permasalahan lain yang selalu ada di hidupnya. Tetapi dia tidak mendekat lagi dengan Tuhan. Dia kecewa dan meninggalkan ibadahnya. Suatu saat dia bertemu dengan gadis buta yang sedang dikerjain orang. Tetapi gadis buta itu tidak marah, malah tersenyum. Fatia heran, mengapa gadis buta itu bisa bahagia, tidak sedih ketika dikerjain orang. Fatia bertanya, "Mengapa kamu tidak marah?" Lalu gadis buta itu memberi pencerahan bahwa memang dia buta secara fisik, tetapi hati kita tidak boleh buta. Artinya, buta melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Lalu Fatia tersadar akan hidupnya dan dia mulai beribadah dan bersyukur atas semua ketetapan Tuhan di dalam hidupnya. Film ini mengajarkan kita untuk menyadari bahwa Tuhan adalah Allah yang berkuasa di dalam hidup kita. Sepatutnya kita bersyukur. Rasa syukur itu kita wujudkan dengan menghormati semua orang, bahkan mereka yang disabilitas. Dari merekalah kita belajar banyak hal bagaimana menjalani hidup ini. Dari mereka kita diingatkan bahwa kita pun memiliki keterbatasan. Sering kita bisa melihat jelas dengan kedua mata kita, tetapi hati kita dibutakan oleh keegoisan kita. Kita memiliki telinga untuk mendengar, tetapi kita pura-pura tidak tahu dengan penderitaan orang lain. Imamat 19 ayat 14 mengingatkan kita untuk takut kepada Tuhan. Dua hal yang dapat kita lakukan, yaitu tidak mengutuki si tuli dan tidak memberi batu sandungan kepada si buta. Artinya, jangan menambah beban penderitaan mereka, tetapi belajar dari mereka dan kasihilah mereka. Dengan keterbatasan mereka saja, mereka dapat bertahan berjuang hidup. Mengapa kita sering mudah menyerah? Banyak hal yang dapat kita lakukan dalam membersamai mereka yang disabilitas. Beberapa wilayah di dunia telah merancang bangun kota agar kaum difabel dapat beraktivitas lebih mudah dan baik. Pemimpin pemerintahan yang baik biasanya juga adalah mereka yang memperhatikan dan menolong penyandang disabilitas. Kita sepatutnya mendukung program pemerintah yang memberdayakan kaum difabel ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena telah diingatkan melalui renungan ini, kami diajak untuk memperhatikan dan menyayangi sesama kami, terkhusus bagi saudara-saudara kami yang menyandang disabilitas. Mampukanlah kami ya Tuhan,
dan pimpinlah aktivitas kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.